Gerbang besi tua itu berderit pelan seperti orang mengerang. Perlahan terbuka menampakkan pemakaman yang diselimuti kabut tebal. Pohon-pohon yang bengkok berbaris di sepanjang jalan setapak. Udara terasa berat, berbau tanah lembab dan sesuatu yang membusuk. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu hanya sesekali dipecahkan oleh suara gemerisik makhluk tak terlihat. Pemakaman itu kuno. Batu nisannya lapuk dan usang. Banyak yang retak atau pecah. Tulisannya sudah sama putih. Pesawat independen, tempat bisikan. Tempat di mana ayah saya bersihits. Orang-orang di sekitar sini punya cerita tentang pemakaman itu. Mereka menyebutnya hutan pinus berbisik. Katanya tempat itu berhantu. Orang-orang mengaku mendengar suara di sana, bisikan yang terbawa angin. Katanya suara-suara itu berbicara tentang kesedihan, penyesalan, dan kemarahan. Ada yang bilang bisikan itu adalah suara orang mati terjebak di antara dunia, tak bisa menemukan kedamaian. Yang lain bilang bisikan itu cuma angin yang bersiul melalui pepohonan, mempermainkan pikiran. Tapi apapun sumbernya, bisikan-bisikan itu menambah suasana seram pemakaman. Mereka adalah pengingat bahwa tempat ini tidak di mana batas antara yang hidup dan yang tipis. Suatu malam, seorang perempuan muda bernama Anya memutuskan untuk mengunjungi hutan pinus berbisik. Dia selalu tertarik dengan hal-hal yang menyeramkan. Dia ingin melihat sendiri apakah cerita-cerita itu benar. Saat dia berjalan di antara kuburan, dia merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Udara semakin dingin. Bisikan-bisikan itu sepertinya semakin keras. Lalu dia melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di kegelapan. Sosok itu tinggi dan ramping, terbalut gaun putih panjang yang berkibar. Jantung Anya berdegup kencang. Dia membeku, tak tahu harus berbuat apa. Sosok itu berbalik ke arahnya. Wajahnya tak terlihat karena gelap. Anya tersentak. Dia merasa darahnya membeku. Dia ingin kakinya terasa berat seperti timah. Sosok itu melangkah ke arah Anya, lalu selangkah lagi. Gerakannya lambat seperti sengaja seakan menikmati ketakutan Anya. Anya akhirnya bisa bersuara. Dia berbisik, "Siapa kau?" Sosok itu tidak menjawab. Ia terus mendekat. Gaun putihnya tampak bercahaya dalam kegelapan. Anya bisa merasakan darahnya seperti surut dari wajahnya. Dia tahu dia harus pergi dari sana. Dia berbalik dan lari. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia bisa mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Sepertinya mengejek kesesatannya. Anya terus berlari sampai dia tiba di gerbang pemakaman. Dia tersandung ke jalan. Terengah-engah. Dia menoleh ke belakang ke arah pemakaman. Gerbangnya sudah tertutup, kabutnya telah hilang, dan sosok itu juga lenyap. Bagian 5. Beban ketakutan. Anya tidak pernah melupakan pengalamannya di hutan pinus berbisik. Bayangan sosok bergaun putih menghantui mimpinya. Dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya, tetapi mereka menganggapnya hanya khayalan. Mereka bilang Anya terlalu terpengaruh oleh cerita-cerita itu. Tapi Anya tahu apa yang dia lihat. Dia tahu bahwa hutan pinus berbisik adalah tempat yang benar-benar gelap. Anya bukan satu-satunya yang pernah melihat sosok bergaun putih itu. Selama bertahun-tahun, ada banyak laporan tentang penampakan serupa. Beberapa orang mengatakan sosok itu adalah hantu seorang wanita muda yang dibunuh di pemakaman. Yang lain mengatakan itu adalah roh jahat yang memakan rasa takut. Bagian 6. Mencari jawaban. Seorang jurnalis muda bernama Ben mendengar cerita tentang hutan pinus berbisik. Dia skeptis, tetapi juga penasaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki. Ben menghabiskan berminggu-minggu meneliti sejarah pemakaman. Dia berbicara dengan penduduk setempat. Dia membaca artikel koran lama. Dia bahkan berbicara dengan seorang penyelidik paranormal. Tapi dia tidak dapat menemukan bukti nyata untuk mendukung cerita-cerita tentang hantu. Pemakaman itu memiliki sejarah yang panjang dan tragis, tetapi tidak ada yang menunjukkan bahwa tempat itu berhantu. Ben mulai berpikir bahwa cerita-cerita itu hanyalah cerita rakyat setempat. Dia hampir menyerah pada penyelidikannya ketika dia bertemu seorang wanita tua bernama Bu Widowati. Bu Widowati telah tinggal di dekat pemakaman sepanjang hidupnya. Dia telah mendengar semua cerita, dan dia mempercayainya. Bu Widowati memberitahu Ben bahwa sosok bergaun putih itu nyata. Katanya itu adalah hantu seorang wanita muda bernama Melati.
Melati adalah seorang wanita muda yang cantik yang jatuh cinta dengan seorang pria dari keluarga kaya. Tapi keluarganya melarangnya bertemu dengan pria itu. Suatu malam, Melati menyelinap keluar untuk menemui kekasihnya di pemakaman. Tapi mereka ketahuan. Dan dalam kemarahan, ayah Melati membunuh kekasihnya. Melati patah hati. Dia mengembara di pemakaman, memanggil kekasihnya yang telah tiada. Dia akhirnya meninggal karena patah hati. Bu Widowati mengatakan bahwa hantu Melati masih menghantui pemakaman. Dia mencari makam kekasihnya agar akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Ben skeptis dengan cerita Bu Widowati, tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa wanita tua itu mengatakan yang sebenarnya. Malam itu Ben kembali ke pemakaman. Dia ingin melihat sendiri apakah hantu Melati itu nyata. Dia berjalan di antara kuburan memanggil nama Melati. Dia merasa bodoh, tapi dia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba dia mendengar suara. Itu adalah isak tangis pelan datang dari balik sebuah makam besar. Ben perlahan-lahan berjalan mengitari makam. Di sana berdiri di antara bayangan adalah sosok bergaun putih. Itu Melati. Ben bisa melihat kesedihan di matanya. Dia tahu saat itu bahwa cerita Bu Widowati benar. Melati bukanlah roh jahat. Dia hanyalah seorang wanita muda yang patah hati dan tidak dapat menemukan kedamaian. Ben meninggalkan pemakaman malam itu sebagai orang yang berubah. Dia pergi ke sana untuk mencari cerita, tetapi dia menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia telah menemukan arti sebenarnya dari cinta dan kehilangan. Ben tidak pernah melihat hantu Melati lagi, tapi dia tidak pernah melupakannya. Dia tahu bahwa arwahnya akan selalu menghantui hutan pinus berbisik. Dan dia tahu bahwa misteri sosok bergaun putih akan terus menarik dan menakuti orang selama di beberapa generasi mendatang.